Ichiro Oda kembali mengejutkan penggemar dengan perilisan chapter 1138 dari manga One Piece. Berdasarkan informasi spoiler yang tersedia, petualangan kru topi jerami di Pulau Elbaf terus berlanjut, di mana mereka terlihat merayakan sebuah pesta, namun suasana keceriaan tersebut terganggu ketika Jarul memberikan berita mengejutkan tentang teks kuno yang dikenal sebagai Harley. Dari spoiler yang beredar, chapter ini menjadi salah satu yang menarik dan sangat signifikan. Judulnya Naskah Suci. Dibuka dengan pengungkapan yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu oleh para nakama nih. Vigarland Shamrock ternyata adalah kembaran dari Shanks. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa Shanks dan Shamrock adalah saudara kembar. Tak lama setelah itu, kita diperlihatkan bahwa pedang luar biasa milik Shamrock memiliki kekuatan buah iblis Cerberus yang digunakannya untuk menyerang Loki. Panel cerita kemudian berpindah mengungkapkan informasi dari penjaga raksasa yang bercerita tentang serangan dari Shanks, namun Luffy menolak untuk mempercayainya. Kemudian sebuah sosok misterius tampak mendekati istana tempat Luffy dan teman-temannya berada. Sosok itu mengenakan topi jerami. Ia muncul saat Luffy menyampaikan bahwa kelompok bajak laut Roger merupakan keluarga bagi Shanks, menandakan bahwa sosok tersebut mungkin memiliki hubungan dengan kelompok bajak laut Roger. Cerita kemudian beralih ke karakter lain, di mana Franky dan Reply terpantau berdiri di depan mural besar yang ada di Mustika Adam, yang dibuat pada masa abad kekosongan. Pada saat bersamaan, Nico Robin tampak menerjemahkan teks kuno Harley, yang sering diperdebatkan di kalangan suku raksasa. Teks tersebut menunjukkan bahwa di masa lalu terdapat dua perang besar, dengan perang ketiga yang akan segera menyusul. Satu hal yang sangat menarik perhatian para fans adalah kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Shanks. Dikenal akan kemampuan pedangnya yang menakjubkan, Shanks juga adalah pengguna haki yang paling kuat di antara karakter lain yang ada. Setelah menjadi pertanyaan selama ini, kini terungkap bahwa Shanks berasal dari keluarga yang memiliki kekuatan luar biasa. Kakaknya adalah anggota Holy Knight, sementara ayahnya merupakan bagian dari Gorosei. Ini menimbulkan perbandingan menarik antara Luffy dan keluarganya dengan Shanks dan keluarga Vigarland. Harapan pun muncul bahwa Shamrock dan Garling juga memiliki kekuatan yang sebanding, bahkan melebihi Shanks. Hingga kini, kekuatan Shamrock dan Garling maupun Shanks sendiri belum sepenuhnya terungkap. Tentunya, sangat menarik untuk menyaksikan potensi luar biasa dari keluarga Vigarland ini. Menariknya, Shamrock adalah satu-satunya karakter dari keluarga ini yang diketahui memiliki kemampuan buah iblis, meskipun hanya melalui senjatanya. Aspek menarik lainnya adalah pedang Shamrock yang memiliki kekuatan buah iblis Cerberus menambah daftar senjata yang memiliki kemampuan serupa, di samping Fungfred serta objek lainnya. Kemampuan Cerberus menghadapi Loki seolah menggambarkan kisah mitologis yang sejalan dengan prediksi para penggemar. Di chapter 1137, terungkap bahwa One Piece mengalami kehancuran bukan hanya sekali, melainkan dua kali, yang disebabkan oleh perang besar. Diketahui bahwa perang besar yang pertama terjadi 800 tahun yang lalu ketika aliansi 20 kerajaan menyerang Asian Kingdom, yang menjadi latar belakang munculnya world government. Tapi, selain perang besar yang terkenal tersebut, ada juga konflik besar lain yang masih menyimpan misteri hingga kini. Informasi mengenai perang-perang ini masih sangat sedikit. Apakah perang pertama diakibatkan sebelum Void Century berlangsung, atau selama periode tersebut masih menjadi teka-teki? Banyak yang berasumsi bahwa perang pertama adalah antara Nika melawan Im Sama. Perang besar yang kedua terjadi antara Joy Boy melawan Im Sama, di mana Joy Boy mengalami kekalahan. Perang ketiga pun diprediksi akan melibatkan Monkey D. Luffy dan Im Sama sebagai tokoh utama. Banyak petunjuk mengenai peperangan besar ini telah disampaikan oleh Oda Sensei. Namun salah satu aspek menarik dalam perkembangan cerita adalah prediksi bahwa klan D akan menjadi sumber perubahan besar dalam dunia One Piece. Seperti yang pernah disampaikan oleh Rocinante, ada juga spekulasi bahwa Luffy yang teridentifikasi sebagai sosok Nika
akan memicu perubahan signifikan di seluruh dunia dengan mendekatnya akhir dari kisah One Piece. Tampaknya sangat wajar jika kita bersiap-siap untuk menghadapi perang besar ketiga yang akan segera terwujud. Menariknya, banyak penggemar berpendapat bahwa Loki mungkin akan memiliki peran krusial dalam peristiwa kehancuran dunia ini. Nah, para fans pun banyak yang berspekulasi bahwa Loki akan terlibat secara langsung dan konflik besar yang akan datang, khususnya mengingat elemen-elemen mitologi Nordik yang banyak diadaptasi dalam arc Elbaf ini. Dengan demikian, kemungkinan besar akhir dari cerita ini akan mengingatkan kita pada konsep akhir zaman, yaitu Ragnarok. Kini tinggal menunggu waktu untuk melihat bagaimana semua ini akan terungkap. Nah, kalau menurut kalian gimana nakama?